Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya atas segala anugerah nikmatnya, karena telah banyak kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan, terkhusus kemudahan-kemudahan, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada pembahasan terakhir sampai apa ya? Menyuap, Ustaz. Oh iya. Sampai pada bab orang yang diberi amanah untuk mensifati dirinya dengan sifat al-ifah wassalamah min akhdhi rashwati wal hadiyah. Ini seorang yang diberi amanah sebuah tugas amanah, hendaklah dia menjaga al-ifah, menjaga kehormatan dirinya, sekaligus menjaga keselamatan daripada mengambil riswah atau hadiah. Ya. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memakan dari harta yang thayyib. Demikian pula para rasul, mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk memakan harta yang thayyib. Karena disebutkan oleh muallif bahwa di antara sebab tidak terkabulnya doa ini adalah orang memakan dari harta-harta yang haram. Tentu seorang mukmin, seorang muslim amat sangat berharap agar ibadah, terkhusus ibadah yang sangat besar yaitu doa, itu Allah kabulkan, Allah Ta'ala berikan apa yang menjadi keinginannya. Maka kalau ingin Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa seorang mukmin, maka perbaikilah pola makannya. Bukan pola makan 4 sehat 5 sempurna, tapi pola makan yang dimaksud di sini apa? Sisi kehalalannya. Karena sudah sebutkan kemarin, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang kepada manusia suatu zaman, ya, di mana manusia itu tidak lagi memperdulikan dengan apa yang dia ambil dari harta, apakah itu dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram. Ya. Ma'asyiral muslimin, inilah kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi seorang mukmin
Karena apa? Kalau sudah tidak ada lagi kaidah halal dan haram, jadilah manusia itu lebih jahat dari binatang. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi aturan-aturan yang mengatur kebaikan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikenalkan dan dipahamkan terhadap agama kita. Sebab banyak orang yang mereka ternyata tidak mengetahui halal dan haram karena sebab memang jahil. Artinya jahil memang benar-benar tidak tahu. Tidak pernah dikenalkan oleh orang tuanya, ataupun tidak pernah dikenalkan oleh orang yang bisa mengenalkannya, baik para dai-dainya. Sehingga Allah Ta'ala tidak memberikan kefahaman kepada dia. Ataupun kadang sebenarnya sudah tahu halal, tapi kondisi-kondisi tertentu jadinya apa? Dia mengharapkan. Atau sebaliknya sudah ngerti itu haram, tapi gimana lagi ya? Apalagi pakai kaidah. Nyari yang haram aja angel, apalagi yang halal. Ini kaidah yang tidak memiliki kaidah agama ya. Kalau kita orang mukmin, barakallahu fikum, justru mencari yang hal itu adalah sesuatu yang mudah. Ya. Hal yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena yang seorang mukmin yang dia benar imannya pasti akan tunduk kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya terkait dengan menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Baik, kita lanjutkan pembahasan muallif. Waqad warada fi sunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam ahaditsu tadullu ala man'il umal wal muwaddifin min akhdhi syai' minal mal walau summiya hadiyatun. Minha, kata mu'alif, telah datang hadis dari Rasulullah SAW, hadis-hadis yang menunjukkan atas terlarangnya seorang umal. Umal berarti orang yang dijadikan pegawai oleh atasannya. Wal muwaddifin, ataupun para pegawai yang diangkat oleh atasannya, diberi tanggung jawab amanah. Min akhdhi syai', untuk mengambil sesuatu dari harta, walaupun diberi nama hadiah. Ya. Walaupun diberi nama apa? Hadiah. Ya. Semisal seorang diberi tugas untuk bekerja di sebuah pemerintah misalnya. Maka ketika dia sebagai orang yang diberi amanah, maka hendaklah dia berhati-hati dari hadiah-hadiah yang ternyata itu, barakallahu fikum, hadiah yang nantinya akan membawa petaka. Ya. Ya, nama sih hadiah. Tapi di balik hadiah itu mengandung berbagai macam maksud dan tujuan. Ya. Ini harus hati-hati. Karena itu termasuk jenis dari harta yang terlarang untuk diambil. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hadis Bukhari, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Diriwayatkan bahwasanya beliau Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bercerita, istamala Rasulullah SAW itu mengangkat seorang rajulan min Bani Asd, dari Bani Asd, yakni yuqalu lahu Ibnul Utabiyah, yang disebut dengan Ibnul Utabiyah atau Lutabiyah, ala sedekah, untuk menarik sedekah atau zakat. Falamma qadima qala, setelah dia datang ke Madinah membawa harta-harta sedekah, ya, membawa harta-harta zakat tadi, maka waqala, orang tersebut berkata, hada lakum wa hada uhdiyali, katanya, hada lakum, ini harta milik kalian, ya, ini adalah harta yang didapat untuk kalian dari zakat-zakat yang ada.
wa hada uhdiyali, dan ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan untukku. Ya, karena dia bertugas menarik apa tadi? Zakat. Ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik zakat, namanya amilus zakat. Ya, amil ini petugas yang khusus untuk menarik zakat. Ternyata begitu dia pulang membawa harta-harta zakat, dia menyampaikan, ini harta zakat, adapun ini bagian hadiah-hadiah yang saya dapatkan. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qama Rasulullah sallallahu alal mimbar, naik mimbar. Kata Sufyan, beliau menceritakan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu kemudian beliau naik mimbar, fahamidallah wa asna alaih, memuji Allah, menyanjungnya, ya. Kemudian setelah itu berkata, ma balul amil, ma balu amilin naba'asuhu fayati wa yaqulu hadza laka wa hadza li. Ada apa dengan amil tadi? Ya, aku utus dia untuk menarik zakat. Fayati, lalu dia datang dan mengatakan, hadza laka wa hadza li, ini untukmu dan ini untukku. Fahala jalasa fi baiti abihi wa ummih wa yanduru ayyuhda lahu amla. Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau duduk di rumah ibunya, sehingga dia menunggu apakah dapat hadiah atau tidak, apakah dia akan dapat hadiah atau tidak. Ya. Maka kemudian walladzi nafsi biyadih, Nabi bersumpah demi jiwa, demi zat yang jiwaku, nafsu Muhammadin, jiwa Muhammad ada di tangannya, la ya'ti bi syai'in illa jaa'a yaumal qiyamah fayahmiluhu ala raqabatih. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ya, tidaklah seorang itu, dia itu ya'ti bi syai', datang membawa sesuatu, illa jaa'a yaumul qiyamah, artinya tidaklah seorang mendapatkan sesuatu dari hadiah-hadiah tadi, ya, karena dia sebagai amil, pekerja, petugas, lalu dapat hadiah, kecuali dia akan datang nanti pada hari kiamat, yahmiluhu ala unuqih, dalam lafaz yang lain, dia akan memanggul di atas pundaknya. Ya. Dalam riwayat ala raqabatih, dia akan dibawa di atas pundaknya. Maka kata beliau, ba'irun lahu rugha, kalau itu yang dia dapatkan hadiah berupa ba'ir, unta. Kana ba'iron lahu rugha, unta tadi akan mengeluarkan suara yang sangat keras. Rugha, suara yang keluar dari mulut seekor unta. Au baqaratan laha khwarun, atau seekor sapi yang mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara sapi namanya khwar. Ya. Au syatan tay'aru, atau seekor kambing yang dia juga akan mengeluarkan suaranya dengan suara yang sangat keras. Ya. Ya. Summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna afarata ibaihi thumma Allahumma hal balaghta marratain. Rawahul Bukhari. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, sampai terlihat putihnya kedua ketiaknya, sambil mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Allahumma hal balaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kita dalam Kitabul Ahkam, bab hadayal umal, hadiah-hadiah yang didapat oleh para pegawai. Dan ini dimasukkan oleh beliau dalam bab ahkam, agar seorang yang diberi tugas amanah itu sangat berhati-hati dari menerima hadiah.
Apalagi hadiahnya tadi terkait dengan dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Dia punya pekerjaan, mungkin baik di bidang apa begitu di dalam kepemerintahan. Tiba-tiba datang hadiah kepadanya. Naam, ini merupakan salah satu di antara apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawakan oleh Ibnu Hajar, hadayal umal hululun. Dalam riwayat dari Urwah an Abi Humaid, hadayal umal hulul. Hadiah-hadiah yang didapatkan oleh umal, seorang yang diberi tugas amanah oleh penguasa tadi, itu termasuk harta yang hulul, harta yang dia dapat dari cara yang tidak dibenarkan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Ibnu Hajar mengambil faidah, ya, mengambil sebuah faidah untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis ini, beliau katakan, wa masru'iyatu muhasabatul mu'taman waqad taqaddama al-ba'tsu fihi bis-zakat wa manil umal min qabulil hadiyah mimman lahu alaihi hukmun. Hadis ini menunjukkan larangan adanya seorang menerima hadiah yang dia diberi amanah menunaikan sebuah hukum atau tugas tertentu. Ya. Oleh karena itu, naam, seorang yang diberi amanah, ya, kalau dia mendapatkan amanah terkait dengan sebuah tugas tertentu dari imam, pemimpin misalnya, dan pemimpinnya barakallahu fikum sudah memberikan fasilitas-fasilitas kepada dia, kalau ternyata dia masih dapat apa tadi? Hadiah-hadiah yang datang, maka hendaklah dia berhati-hati, karena termasuk apa yang diingatkan oleh Nabi. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah? Apa mungkin datang orang berduyun-duyun beri hadiah? Tidak, Ustaz. Ternyata yang beri hadiah itu ada maksudnya, ya. Iya. Nanti saya diberi hadiah. Dan ini termasuk apa yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, memakan harta dengan cara yang batil, ya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas. Wa tudlu biha diterangkan oleh para ulama, ai la tudlu bi amwalikum ilal hukam, ai la tusani'uhum biha wala tarsuhum liyaqta'u lakum haqqa li ghairikum. Wa tudlu, kata Imam Az-Zahabi, janganlah kalian melakukan dengan harta-harta itu dengan kalian memberi riswah, suap, untuk memutuskan hak orang lain, ya, yang berhak mendapatkan haknya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu, annahu la yahillu lakum, sehingga orang lain tidak berhak mendapatkan haknya, padahal Anda tidak berhak mendapatkannya jadi dapat dengan suap tadi, padahal antum tahu bahwa itu adalah tidak halal atas kalian. Naam, wa antum ta'lamun. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallah rashi wal murtasi fil hukm. Allah melaknat orang yang memberikan suap tadi, riswah, dan yang mendapatkan riswah di dalam hukum. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam sahihnya, dalam kitab Sahihul Jami'. Ya. Jadi orang yang melakukan tindakan tadi membatalkan hak orang lain di dalam hukum, sebenarnya kita salah. Saudara kita yang benar. Ya, tapi bagaimana ya?
supaya hakim itu memberi keputusan saya yang benar. Besok datang bawa durian. Sekarang di musim durian ya, rambutan. Rambutan murah ya. Bawa durian satu keranjang. Tolong saya dimenangkan. Ya, si fulan kalahkan saja. Sehingga kita mendapatkan harta yang banyak. Karena kita menang. Ini termasuk takulu amwalakum bainakum bil batil. Termasuk memakan harta yang batil. Yang memberikan dapat laknat, yang menerima hadiah juga dapat laknat minallah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin beliau menerangkan tentang penjelasan rusaknya orang yang melakukan riswah tadi. Kata beliau, ayuhal muslimun, inna tarda min rahmatillah la takunu illa ala amrin azim. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa tidaklah terjadi perkara yang besar. Wa mungkarun kabir, dan kemungkaran yang besar. Dan karena dijauhkan dari rahmat Allah. Wa inna riswah liman akbarul fasad fil ardi. Karena termasuk di antara kerusakan yang sangat besar adalah riswah tadi yang terjadi di muka bumi. Inna tarda min rahmatillah la takunu ila ala amrin azim. Tidaklah dijauhkan dari rahmat Allah kecuali karena perkara yang besar. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu seorang mukmin hendaklah dia berhati-hati dari kerusakan yang akan muncul di tengah masyarakat. Kenapa? Dengan adanya riswah akan muncul kerusakan. Satu, tadyi'in lil amanah. Akan disia-siakan sebuah amanah. Ya? Padahal amanah itu harus ditunaikan. Sehingga kata Syekh Utsaimin, inna riswah fasadun fil mujtama'. Yang namanya riswah tadi akan membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Wa tadyi'il lil amanah, dan akan disia-siakannya sebuah amanah. Padahal amanah itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang berikutnya, wa dzulmun li nafsi. Yang namanya riswah itu termasuk kezaliman bagi seorang terhadap dirinya. Ya. Yadlimu rasi nafsah. Ya, bahkan dia berbuat kezaliman orang yang mendapatkan riswah. Ya. Yang mendapatkan juga dia berbuat kezaliman terhadap dirinya, yang memberikan juga melakukan kezaliman. Ya. Karena apa? Karena dengan memberikan riswah tadi, yadlimul murtasi nafsah. Karena dengan itu dia akan merusak keputusan hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Ya. Sehingga kata beliau, ya'kulu kullu minhum ma laysa min haqqih. Karena masing-masing nanti akan memakan sesuatu yang bukan haknya. Yang memberi juga akhirnya dapat hak, tapi bukan haknya. Yang menerima juga memutuskan sesuatu yang seharusnya tidak diberikan. Kezaliman terjadi di tengah mereka. Ya. Maka kata beliau, barakallahu fikum wa yaqtisbu harama la yanfa'uhu bal yadurruh. Bahkan dia berusaha sesuatu yang haram, yang tidak memberikan manfaat, bahkan itu akan membahayakan. Wa yashhatu malat au barakah malah in baqiyal mal. Yang terakhir, akan hilang barokah. Walaupun hartanya ada, tapi harta itu tidaklah disebut harta yang memberikan barokah padanya. Ma'asyiral muslimin, itu yang diterangkan oleh beliau Syekh Utsaimin, kerusakan-kerusakan dari pada riswah. Apalagi didoakan tadi ya, la'anallah. Kalau itu maknanya doa, semoga Allah memberikan laknat. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk beberapa contoh di sini. Di antara jenis-jenis riswah, mengambil hadiah atau riswah sehingga orang lain tidak mendapatkan haknya. Yang pertama, di dalam hukum. Contohnya apa?
Contoh yang terjadi riswah di dalam hukum adalah seorang yang memutuskan sebuah hukum perkara. Ya. Tapi karena dia telah mendapatkan hadiah, akhirnya apa? Dia tidak memberikan keputusan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ya. Dan menghalang-halangi hak orang lain yang seharusnya mendapatkannya. Ayuqaddim min ghairihi ahaqqu bitaqdim, atau mendahulukan orang yang berhak didahulukan. Urutannya jelas 1, 2, 3. Karena yang nomor 10 ngasih hadiah, jadi diangkat jadi nomor pertama. Nah, hadiah yang kita terima itu termasuk riswah. Ya. Wa takunu riswah bitanfidil hukm wa yatahawana min man alaihi tanfidih. Atau kadang terjadi pada pelaksanaan hukum. Artinya apa? Orang tersebut karena mendapatkan hadiah bersemangat untuk bersegera menunaikan tugasnya. Tapi ketika tidak mendapatkan hadiah, ya, dia tidak menjalankan dengan serius. Jadi dia menunaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena mendapatkan apa tadi? Hadiah. Ya, yang tidak ngasih hadiah ditunda aja 10 bulan mendatang. Yang ngasih durian segera dijalankan. Nah, ini termasuk hadiah yang itu menunjukkan riswah bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa takunu, yang berikutnya Syekh Utsaimin memberi contoh, takunu fil wadhaif, atau dalam sebuah kepegawaian, wal musabaqah fiha. Artinya apa? Ketika ada ujian. Karena dia dapat hadiah, maka yang ngasih hadiah dinaikkan. Yang tidak ngasih apa tadi? Hadiah tidak dimasukkan. Intinya begitu ya. Kata mu'alif, wa yuqaddim man min ajliha ma la yanjah au tuqtalahu askilah. Atau orang yang ngasih hadiah itu diluluskan, dan yang tidak memberi tidak dinaikkan. Ya. Atau diberikan ujian yang mudah, tapi yang tidak ngasih, diberi pertanyaan yang sulit sehingga dia tidak bisa menjawab. Nah, ini termasuk di antara riswah, hadiah dari riswah. Disebutkan dalam hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Hakim, beliau sallallahu bersabda, ya, man istamala rajulan min asabah, ay min ta'ifah, wa fihi man huwa arda lillah minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Siapa yang istamala, mengangkat seorang sebagai petugas, pegawai dari sekelompok manusia, wa fihi man huwa arda, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Orang yang lebih baik agamanya, lalu diambil orang yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Khana Allah wa rasulah wal mu'minin. Ya, karena dia memilih orang yang tidak berhak, yang Allah Ta'ala tidak meridhoinya diangkat. Namun orang yang tidak mendapatkan keridhaan dari si Allah dan Rasulnya diambil, maka kata beliau, faqad khana Allah wa rasulah wal mu'minin. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin. Rawahul Hakim wa sahhahu isnaduh. Ini diantara bentuk-bentuk riswah yang dicontohkan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Oleh karena itu, mengambil hak yang bukan haknya tadi, ya, dari hadiah-hadiah tadi, karena untuk mempermudah urusan seorang. Atau kadang riswah, ini beliau memberi contoh yang lain. Wa akhrab min dzalik, yang lebih saya merasa heran, aneh, antat hula riswah fi ta'lim, di dalam sebuah pembelajaran ilmu, wastaqafah, dan sebuah wawasan. Ya, orang itu dikatakan berhasil mendapatkan sebuah titel tertentu. Fayanjah min ajliha, dia lulus karena dia memberikan apa? Hadiah. Ya, misalkan diadakan sebuah tes tentang
keilmiahan sesuatu, dia bisa menguasai sebuah perkara yang ilmiah. Sebenarnya di sana ada yang lebih ilmiah lagi, tapi karena yang memberi hadiah itu, walaupun dia tidak termasuk kategori, lalu diluluskan, dia yang berhak mendapatkan piagam atau penghargaan. Ternyata yang tidak memberikan hadiah, pada dia lebih baik, lebih bagus sisi keilmuannya dan wawasannya, tidak dimenangkan. Ini kata Syekh Utsaimin, ini termasuk hadiah yang memakan harta dari cara yang batil. Kita tidak berhak mendapatkan. Maka Syekh merasa heran kok terjadi pada hal seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka intinya kita seharusnya seorang muslim, seorang mukmin berusaha menjaga diri, bersikap amanah apapun yang menjadi tugas dan kewajiban kita, sehingga harta kita, umur kita, dan tugas-tugas yang kita jalankan akan dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan rahmah di sisinya. Mungkin ini pembahasan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Semoga bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.